Pemirsa, di tengah-tengah hiruk-pikuk kepadatan kota Samarinda, di Jalan Abdul Muthalib, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, kami menemui seorang lansia pengrajin kayu yang terbilang sangat luar biasa bernama Haji Masran. Pria yang akrab disapa Kai Masran. Kai adalah sebutan kakek dalam bahasa Banjar. Apapun profesi dan pekerjaan yang berdasarkan hobi, maka akan dilakukan dengan serius dan sungguh-sungguh. Hal itu tercermin pada diri Haji Masran di usianya yang kini mencapai 74 tahun. Pria yang lahir di Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kertanegara ini menikmati masa tuanya dengan terus berkarya, menghasilkan produk-produk furniture dari bahan kayu. Namun kondisi beliau terbilang tak seperti lansia pada umumnya, dikarenakan pada tahun 1975 Kai Masran mengalami stroke yang menyebabkan saraf motorik tangan kanannya menjadi lumpuh pada usia 47 tahun. Kai Masran memang dikenal pada masa mudanya sebagai pengrajin kayu, membuat beberapa furniture berbahan kayu seperti lemari, kursi, dan meja makan. Tapi sekarang beliau tak lagi membuat lemari dikarenakan kondisi yang sudah tak memungkinkan untuk membuat produk yang berukuran besar. Jadi saat ini beliau hanya dapat menghasilkan produk furniture seperti kursi, tempat penjemuran, dan gagang pisau. Bahan kayu yang dipakai adalah jenis kayu khas Kalimantan Timur, yaitu kayu ulin, biasa disebut juga dengan istilah kayu besi. Selain itu juga ada kayu jati Belanda yang biasa dipakai untuk bahan pembuatan kursi kafe atau kursi makan. Dikarenakan teknik pengerjaan hanya dengan satu tangan, maka Kai Masran menggunakan peralatan tambahan seperti alat penjepit, gergaji, palu, alat pengukur, serta mesin bor. Sedangkan untuk membuat lubang pada kayu, Kai Masran menggunakan mesin pahat yang terdapat di samping rumah beliau. Dari dulu memang sudah suka bikin-bikin kayak gini. Dulu waktu badannya masih sehat bisa bikin lemari yang gede gitu. Sekarang ya paling cuman kursi kayak gini, sandaran handuk gitu. Ya mungkin karena hobi ya. Terus juga beliau itu kalau diam di rumah malah sakit gitu. Makanya beliau tuh hari-hari keluar gitu. Bikin-bikin apa gitu, terserah. Pisau juga beliau bisa bikin. Takut sih, sering aja ada orang-orang yang kayak mau apa sih, saya mau jahat gitu ya. Cuma kan ada nenek di dalam yang selalu ngeliatin juga. Cucu-cucunya di sini kan juga banyak. Oke. Selain membuat produk sendiri, Kai Masran juga sering mendapatkan pesanan dari sanak saudara atau bahkan masyarakat umum yang kebetulan melintasi depan rumah beliau. Memang terbilang pengerjaan setiap produknya cukup lama
karena kondisi beliau dan proses pengerjaannya. Namun, hasil pengerjaan Kai Masran sangatlah rapi dan memiliki kualitas produk yang sama dengan pengrajin-pengrajin pada umumnya. Melihat apa yang telah dilakukan oleh Kai Masran sampai saat ini, rasanya kita perlu berkaca. Karena dengan segala keterbatasan beliau masih menunjukkan semangat untuk tidak mudah mengeluh dan bersandar pada kondisi. Tahun 95 sakit. 3 tahun banyak sampai sakit juga. Tahun 98 lah gitu. 98 cuma lagi sambil kerja itu sambil buat lemari, buat meja, kursi. Kalau sekarang yang ini aja dekat dengan satu-satunya kerjaan. Nggak tahu ya, namanya rezeki itu. Kalau kita sambil lewat ini kan katanya singgah, Pak, buatan hulu warang ya. Awalnya kan Julak saya ini guru, setelah kena stroke, tapi memang ada basic tukang. Sebelumnya emang bikin furniture kecil gitu. Begitu stroke, jadi kan gurunya udah nggak bisa. Habis itu dia membuat nggak pesanan sih, awalnya senang-senang dia aja, bikin lemari, bikin kalau saya nakas tuh tempat buat makanan kecil gitu. Pokoknya awalnya gitu aja. Sebelumnya Julak malah pernah bisnis udang, kalau mau tahu pernah udang kecil-kecil buat mancing. Dia jalan sendiri nyari udang kecil-kecil itu. Pokoknya Julak nih banyak lah kegiatannya, dan yang pasti untuk kondisi kayak gini udah nggak. Tadinya kita pikir dia bakal kalah, soalnya emang nggak. Dia fight aja terus. Kalau kita masih muda, masih mampu, kondisi fisik kita masih lengkap, bakal malu sih kalau udah. Aku aja kalau misalnya udah lagi down atau lagi nggak punya semangat, itu cukup kesini duduk lihat udah cukup dah, udah cukup malu. Untuk masa sih kita yang kayak gini nggak sanggup buat bangkit. Sedangkan Julak aja pelan-pelan, tapi yang awalnya nggak kidal, sekarang kidal. Awalnya nggak bisa pakai tangan kiri buat ngapa-ngapain, dia akhirnya tangan kirinya yang main gitu. Jadi kalau saya bilang sih, kerja kerasnya kita yang muda harus melihat dia gimana cara sedown apapun, selama kondisi fisik kita masih lengkap, masih utuh, ayo kita tetap maju terus, usaha terus. Sudah kah? Terus berusaha dan berkarya tanpa pandang usia. Dari kota Samarinda, Oji, Nusa Satu TV melaporkan.